Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat kita pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.807.000. Rp3.807.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 12 Desember 2025 atau bertepatan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1447 Hijriah adalah pukul 12.34 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Muslim MA, Imam Ustadz Mauliza Akbar SAG, sedangkan muazin Saudara Saad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang rahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan untuk itulah hakikatnya kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Sebagaimana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tunduk itu dengan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Ketika kita senang, kita tetap diminta untuk taat dengan bersyukur, dengan menggunakan kesenangan, kesehatan, fasilitas yang kita miliki untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan juga ketika kita senang, kita dilarang untuk menggunakan kesenangan tersebut, fasilitas tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu juga ketika kita sedang sulit, sedang susah, sedang diuji oleh Allah, kita juga diminta untuk tetap taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak berarti ketika kita sulit, ketika kita susah, ketika musibah datang, kita diperbolehkan berbuat maksiat. Tidak. Justru ketika kesulitan, musibah itu datang, maka hakikatnya Allah sedang menguji hambanya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah kalian menduga, kata Allah, kalian akan dibiarkan mengatakan kami orang Islam, kami ingin syariat Islam, kami orang beriman, tapi kalian tidak diuji? Maksudnya apa? Tidak mungkin. Tentu pasti kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan musibah itu menjadi salah satu medan ujian. Allah ingin membuktikan siapa sebenarnya di antara hamba-hambanya yang betul-betul taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang betul-betul syukur, yang betul-betul sabar. Kalau kehidupannya rata saja, terus aman, pasokan BBM lancar, pasokan listrik tidak ada putus, air tersedia, tidak jelas siapa orang beriman, siapa orang yang bukan beriman. Tapi ketika pasokan BBM putus, listrik terhambat, air berkurang, musibah datang, maka di sini akan terlihat siapa sebenarnya hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Siapa sebenarnya hamba-hamba Allah yang tetap patuh, yang tetap taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang rahmati Allah, maka pada hakikatnya musibah yang datang itu adalah salah satu bentuk ujian yang Allah sedang gilirkan, sedang Allah jalankan bagi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan ujian tersebut, ketika orang-orang tersebut mampu menghadapinya, bersabar dengan ujian tersebut, maka Allah akan angkat derajatnya yang lebih tinggi. Tentunya orang beriman tidak akan pernah putus asa dengan ujian-ujian yang datang, tetapi tetap optimis. Karena pada hakikatnya kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketika tentunya kesulitan, musibah itu disikapi dengan benar. Bahkan kata para ulama kita, ayat ini berulang, dan yang menariknya kata al-usr menggunakan alif lam. Beberapa ulama kita mengatakan kalimat yang menggunakan alif lam al-usr ketika diulang maka maknanya sama. Tetapi ketika mengucapkan kata yusr, Allah tidak menggunakan kata, tidak pakai alif lam. Artinya apa?
kemudahan di ayat sebelumnya bukan kemudahan di ayat yang setelahnya. Maka sebagian ulama kita mengatakan makna fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ketahuilah bahwa bersama satu bencana, bersama satu musibah, ada dua atau lebih kebaikan-kebaikan yang akan Allah datangkan. Tetapi ketika musibah, ketika bencana itu disikapi dengan benar. Maka kata para ulama kita, ketika musibah datang, hujan deras datang yang membawa banjir, seakan-akan musibah dan hujan tersebut berkata, jangan lihat apa yang turun, tapi lihatlah apa yang akan tumbuh. Karena kita melihat begitu besarnya musibah, kadang orang menjadi putus asa. Tapi kita berharap dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan ketaatan kita, dengan bertaubatnya kita dari maksiat, kita berharap kebaikan-kebaikan yang lebih banyak yang datang setelah ujian tersebut melanda kita. Kita bisa saksikan bagaimana musibah tsunami yang menimpa Aceh 2004. Ketika itu sebagian orang mengatakan Aceh sudah kiamat. Tidak terbayangkan bagaimana ternyata setelah tsunami tersebut Allah bukakan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Yang kemungkinan kalau tidak terjadi tsunami, kemungkinan Aceh tidak seberkembang saat sekarang ini. Maka orang beriman senantiasa optimis dalam memandang setiap fenomena yang terjadi, termasuk musibah yang datang. Pepatah Arab mengatakan, tafa'alu bil khair tajiduh. Tetaplah optimis untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di segala fenomena kehidupan kita. Tapi tentunya dengan sikap yang benar. Maka kata pepatah tersebut, pasti kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan setelah ujian tersebut. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, maka sekali lagi di antara hikmah musibah yang sedang melanda kita, baik saudara kita yang dilanda oleh banjir, oleh tanah longsor dengan berbagai macam musibah, dan juga mungkin kita yang juga terdampak dengan terputusnya listrik, ya, berkurangnya BBM dan berbagai macam fasilitas yang lain. Ini adalah bagian dari ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semua, yang Allah meminta kita untuk menyikapinya dengan benar, yang insya Allah setelah musibah tersebut akan datang kebaikan-kebaikan yang banyak. Jemaah salat maghrib, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah mengabarkan kepada kita kenapa atau apa di antara sebab terjadinya musibah atau bencana tersebut. Di antaranya kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak musibah bencana baik di laut maupun di bumi. Ya, sebagian ulama kita menyebutkan ya, di laut dan di bumi di sini maknanya juga bisa berarti di kota maupun di pelosok negeri. Apa penyebabnya? Kata Allah, bima kasabat aydin nas. Tentunya musibah bencana itu tidak datang sendirinya, tetapi musibah dan bencana itu didatangkan oleh Allah disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, selanjutnya kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah ingin memberikan pelajaran, Allah ingin memberikan peringatan. Karena dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak menjadikan fenomena-fenomena alam, bencana alam, musibah dan berbagai macam kejadian alam-alam yang lain kecuali dalam rangka memberikan peringatan. Karena memang di antara sifat manusia adalah lalai. Di antara sifat manusia suka melanggar. Maka datangnya musibah ini di antara hikmahnya adalah peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya apa? Kata Allah, la'allahum yarji'un. Supaya manusia tersebut kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka para ulama kita mengatakan ketika kita ditimpa musibah, Allah menginginkan agar kita kembali, jemaah Jumat yang rahmati Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali? Di antara cara kita kembali kepada Allah adalah bagaimana kita yang musibah kita yang lebih ringan ini untuk bisa memberikan perhatian dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang musibahnya lebih besar. Betul, kita di Banda Aceh Besar juga terdampak, tetapi
kalau kita bandingkan dengan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, di Pidijaya, di Takengon, Benar Meriah dan beberapa daerah yang lain, tentu musibah yang kita rasakan lebih sedikit dibanding yang mereka rasakan. Maka jangan sampai keluh kesah kita lebih besar daripada saudara-saudara kita yang saat sekarang mereka kehilangan anggota keluarga, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka tidak tahu di mana tidur. Jangan sampai sabar mereka lebih besar daripada sabar kita. Sebagian orang ketika listrik terputus, air berkurang, BBM berkurang, langsung membuat komentar-komentar yang tidak baik. Ingatlah bahwa itu bukan bentuk kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah itu salah satu bentuknya adalah menahan lisan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Dan sabar itu bukan berarti pasif, tapi sabar adalah dalam rangka kita menerima ujian tersebut. Musibah tersebut adalah ujian dari Allah, dan kita bersabar, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, terus mencari solusi-solusi terbaik. Kita perhatikan bagaimana saudara-saudara kita di sana. Kata Rasul SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Wahai manusia, kata Rasulullah, lihatlah dalam urusan musibah, dalam urusan nikmat itu orang-orang yang mereka kondisinya lebih berat dari kita. Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimanapun sulitnya kita di sini, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita di lapangan lebih berat. Kita masih bisa untuk mendapatkan itu dengan cara-cara barangkali sedikit kesulitan. Tapi ada saudara-saudara kita yang harus berjalan kaki sampai puluhan kilo, sampai berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 kilo atau beberapa kilo beras. Yang dulu kalau kita dengar ada sistem ekonomi barter, tapi sekarang itu terwujud lagi. Bagaimana sebagian saudara kita di Aceh Tengah, di Benar Meriah, mereka harus melakukan transaksi barter, menukar hasil alam mereka dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Saya yakin tidak ada di antara kita yang di Banda Aceh besar ini yang sampai mengalami sampai barter tersebut atau kesulitan tempat tinggal. Tapi saudara-saudara kita di sana, maka ini mengundang kita untuk tetap bersyukur dengan kondisi kita yang saat sekarang ini, dan mengundang kita untuk saling berbagi. Karena pada dasarnya di lapangan kondisi saudara kita di sana masih cukup berat. Masalah belum selesai. Tanggap darurat saja belum selesai. Belum lagi masa rehab rekon. Maka kita juga meminta kepada para pemegang kebijakan untuk bisa terjun langsung ke lapangan melihat kondisi. Karena kata orang Arab, as-sami' laisa kaman yara. Orang yang mendengar tidak sama seperti orang yang melihat. Mendengar kadang-kadang kita mengatakan ya, apalagi kalau kita mendengar di ruangan ber-AC, di tengah-tengah kita listrik cukup, makanan oke, BBM tidak putus. Maka berbeda keputusan ketika kita datang di lapangan, melihat orang yang meninggal, kantung-kantung jenazah, melihat orang-orang yang kesulitan air bersih, melihat orang-orang yang anak-anaknya menangis karena tidak dapat susu, tidak dapat minum, tentu kebijakan akan berbeda. Maka kita meminta kepada para pemegang kebijakan untuk memberikan yang terbaik. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innad dunya khulwatun hadirah. Ketahuilah, kata Rasulullah, dunia ini begitu dan begitu hijau dan ranau. Wa innallaha mustakhlifakum fih, dan Allah jadikan kalian khalifah-khalifah. Maka para pemegang kebijakan, para pejabat, kata Allah, kalian dijadikan pejabat di dunia ini. Ini adalah peringatan dari Allah, liyanduru kaifa ta'malun. Allah sedang menguji kalian, wahai para pemegang kebijakan, para pejabat, apa yang sedang kalian kerjakan. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik semaksimal mungkin, mengeluarkan segala daya upaya, pasti Allah akan ganti keringat kalian itu, capek kalian itu dengan yang lebih baik. Wa in asa'tum falaha. Tetapi kalau kalian berbuat jelek, sengaja tidak maksimal bekerja, kata Allah, sesungguhnya kalian sedang mengumpulkan bencana, mengumpulkan musibah yang akan kalian rasakan nanti baik di dunia maupun di akhirat. Rasul SAW mengatakan, ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara dia menahan 1 ekor kucing. Bagaimana? Dia tahan kucing itu, tidak dia kasih makan. Kata Rasulullah, dia tidak kasih makan kucing tersebut, dan juga dia tidak biarkan kucing itu lepas untuk mencari makan.
Para ulama kita mengatakan 1 ekor kucing tersiksa gara-gara kebijakan kita, gara-gara perbuatan kita, itu bisa menyebabkan masuk neraka. Bagaimana kalau gara-gara perbuatan kita, ulah tangan kita, tanda tangan kita, ribuan jutaan orang merasakan kesulitan. Kecuali memang dia sudah berusaha maksimal, sudah dia keluarkan segala daya upaya, maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kalau masih punya 10, tapi dia keluarkan 2, 3, karena hanya membela kepentingan pribadinya, ingatlah, 1 kucing tersiksa, neraka ancamannya. Bagaimana kalau ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan orang menderita, merasakan kesulitan hal tersebut. Maka ini mengundang perhatian dari kita semua. Bagi kita yang memiliki pemegang kebijakan, para pejabat, mari berbuat semaksimal mungkin. Ini adalah kesempatan kita, ini ladang pahala kita. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasul SAW, wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhih. Allah pasti akan senantiasa menolong seorang hamba, dengan syarat ketika hamba tersebut terus berusaha untuk menolong saudara-saudaranya. Kepada pihak yang sudah berbuat maksimal, baik lembaga-lembaga sosial maupun pihak pemerintah PLN yang sudah berbuat, kita ucapkan terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ada titik-titik yang belum maksimal, mari kita maksimalkan. Kita masih mendengar jeritan-jeritan permintaan bantuan dari saudara-saudara kita. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta, mari. Rasul SAW mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Kata Rasulullah, orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam saling membantunya, dalam saling tolong menolongnya, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Bagaimana satu tubuh itu? Kata Rasul SAW, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, katakan ketika gigi sakit, mata sulit terpejam, badan kadang-kadang demam, mulut merintih, ada apa? Karena mereka satu sistem, mereka satu tubuh. Begitulah orang beriman. Tidak mentang-mentang kita jauh dari tempat musibah, maka kita pun tidak peduli. Kita poya-poya di sini. Sebagian orang lebih memilih tinggal di hotel, tetapi enggan untuk bersedekah, enggan untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Mari bersama-sama kita rasakan kepedihan tersebut. Meskipun mungkin kita punya keterbatasan kemampuan, waktu, dan berdatang ke sana, mari kita salurkan donasi-donasi kita kepada lembaga-lembaga yang memang kita percaya, lembaga-lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah, dan seterusnya. Karena di sana masih banyak sekali bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Termasuk beberapa berita saya dengar dari teman-teman di lapangan, termasuk bantuan air bersih, sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka sangat kesulitan untuk mengakses air bersih tersebut, dan secara khusus lagi untuk minum. Artinya apa? Untuk minum pun mereka kesulitan. Jangan kita menganggap bahwa masalah itu sudah selesai, tidak. Tetapi masih banyak sekali titik-titik yang membutuhkan bantuan. Maka mari kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang punya uang, mari kita berdonasi dengan uang. Yang punya barang, yang punya kebijakan, yang bisa tanda tangan untuk membantu saudara kita, atau yang punya kemampuan dalam dunia kesehatan dan seterusnya, maka mari kita bantu, karena saudara-saudara kita tersebut masih sangat-sangat membutuhkan uluran dan bantuan dari kita semua. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Juga cara kita kembali kepada Allah adalah dengan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita. Karena Allah tadi mengatakan, ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa sebab terjadinya musibah dan bencana itu adalah karena kesalahan manusia sendiri. Baik kesalahan dari segi fisik dengan adanya illegal logging umpamanya, meskipun sekarang sudah jadi legal logging, tapi ketahuilah bahwa sebuah kejahatan meskipun itu diizinkan tetaplah dia kejahatan. Bahwa sebuah kemaksiatan kalaupun itu diizinkan tetaplah dia sebuah kemaksiatan, apalagi menimbulkan dampak yang begitu besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar itu adalah orang Islam yang saudara-saudaranya selamat, yang saudara-saudaranya aman dari perbuatannya, dari ucapannya. Juga kata Rasul SAW, tidak akan masuk surga
tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Ditanya para sahabat Nabi yang mulia. Orang-orang yang karena perbuatannya, karena kebijakannya, karena tanda tangannya, menjadikan orang-orang tidak nyaman, menjadikan orang-orang jatuh ke dalam bencana. Kata Rasulullah, tidak masuk surga. Meskipun hasil yang dia dapat, dia pergi haji berkali-kali, dia umrah, dia sedekah, dia berikan bantuan. Tetapi karena perbuatannya yang dia lakukan itu menyebabkan saudara-saudaranya tertimpa bencana, maka kebaikan-kebaikannya itu bisa terhalang karena kejahatan yang dia lakukan. Maka mari sekali lagi, kepada siapa saja yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk penggundulan hutan atau penanaman sebahagian tanaman-tanaman yang itu bisa mengundang banjir dan seterusnya, hendaknya segera kita lakukan ya dengan langkah-langkah terbaik untuk mencegah apa-apa yang terjadi pada waktu-waktu berikutnya. Karena sekali lagi kita sampaikan bahwa ketika seseorang membuat kejahatan, maka pada dasarnya dia sedang mengumpulkan kejahatan untuk dirinya sendiri. Dan juga bentuk yang lain adalah maksiat-maksiat yang juga kita tidak boleh tutup mata. Bahwa bagaimanapun di beberapa daerah, termasuk di negeri kita ini, sebahagian maksiat begitu merajalela. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah tempat itu beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah, kata Allah, pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang maksud keberkahan? Sebagian kata para ulama kita, keberkahan dari langit adalah maksudnya hujan yang turun itu mendatangkan kebaikan. Tapi ketika hujan itu turun dan mendatangkan tanah longsor, menyebabkan banjir, maka bisa saja ini adalah salah satu peringatan dari Allah. Barangkali atau tidak tertutup kemungkinan di sebuah negeri tersebut disebabkan apa? Kata Allah, walakin kadzabu, sebagian penduduk negeri tersebut mendustakan Allah. Allah perintahkan mereka untuk salat, mereka masih enggan salat. Allah larang mereka berbuat zina, Allah larang mereka LGBT, Allah larang mereka berjudi, Allah larang mereka narkoba. Tapi kejahatan-kejahatan itu seakan-akan angkanya semakin terus bertambah. Ini juga tidak boleh kita lupakan. Bagi para pemegang kebijakan untuk semaksimal mungkin melakukan hal-hal yang dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan tersebut terjadi. Untuk juga para pelaku, untuk tidak terus melakukan hal-hal tersebut, mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Ingatlah bahwa maksiat yang dilakukan seseorang tersebut tidak hanya berdampak kepada pelakunya, tetapi berdampak kepada orang-orang di sekitarnya dan termasuk berdampak kepada negeri atau komunitas atau daerah di mana dia tinggal. Maka sisi bagaimana taubat kita dari perbuatan maksiat ini juga perlu kita lakukan. Baik kita yang terdampak langsung atau yang tidak terdampak langsung. Dan pelajaran yang selanjutnya juga, ingatlah bahwa musibah itu, kata para ulama kita, kalau kita mau lihat maka bisa dilihat dari sisi orang yang terkena musibah tersebut. Kalau musibah itu menimpa orang-orang beriman, maka insya Allah ini adalah dalam rangka Allah ingin mengangkat derajat orang-orang tersebut yang lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-bala'u bil mu'min. Kata Rasul sallam, Allah senantiasa memberikan ujian-ujian kepada orang beriman. Terkadang ujian itu pada dirinya, atau pada anggota keluarganya, atau pada hartanya. Apa tujuannya? Kata Rasulullah, hatta yalqallaha wa laysa alaihil khati'ah. Kenapa Allah kasih ujian untuk orang beriman? Karena Allah menginginkan agar orang-orang tersebut bersih dari dosa-dosa. Ketika dia bertemu dengan Allah, maka dia tidak punya dosa. Allah angkat derajatnya dan Allah masukkan dia ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau menimpa pelaku maksiat, orang-orang yang masih malas sholat, yang masih asik dengan judi, masih asik dengan zina, masih asik dengan narkoba, masih asik dengan LGBT, maka ini adalah bentuk teguran atau bahkan bisa bentuk azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tujuannya agar mereka meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ini beberapa pelajaran dari musibah yang sedang melanda kita. Kita terus berharap dan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah
berikan kita kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudara kita, kepada pihak-pihak yang terus membantu, kepada para relawan yang juga terus bekerja, dan Allah segerakan angkat musibah yang menimpa kita ini, dan Allah berikan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang, dari apa yang menimpa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. Mohon lurus badan seimbangkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر.